Oke, shalom semua. Sekali lagi shalom semua. Happy Valentine. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan siap untuk beribadah di minggu ini. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batas, yang selalu memberkati kami, selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau datang hadir di tengah-tengah kami, lawan kami satu persatu, urapi kami, jamah kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
dalam
Bergembira memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan siap bergembira dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dengan mulia, akan Tuhan
kemenangan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Sebab tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka segala usaha, segala pekerjaan, segala hal yang kita kerjakan itu semuanya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan naikkan lagi lagu ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyerahan, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah kita mampu mengatasi segala masalah, segala hal dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bersamamu Bapa, hanya bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Perkenananmu yang tergugah hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi katakan, oh bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami sanggup melewati Tuhan perkenangan-Mu yang tergugah hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami butuh anugerah, kami butuh perkenanan daripadamu Tuhan, kami butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, kami tidak akan mampu mengatasi pencobaan, masalah, pergumulan yang kami alami. Tapi jika kami ada bersama dengan Tuhan, jika Tuhan ada di pihak kami, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Khususnya jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, beri kepada kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Kami tidak hanya sekedar beribadah datang Tuhan, tapi kami mau dimerdekakan, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan Tuhan dari segala hal yang menghimpit kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan mari Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga kebenaran itu Bapa akan membuat kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk pekerjaan firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang rindu dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar?
tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan senantiasa menolong setiap umatnya yang berharap kepadanya. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup jujur, ya Bapak Ibu Saudara, hidup jujur. Nah, mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal 11 ayat yang ketiga. Ya, Amsal 11 ayat yang ketiga, sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang dapat didengar oleh telinga kita. Amin. Oke, 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Saya akan bacakan dalam terjemahan BIMK, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini. Firman Tuhan berkata begini: orang baik dituntun oleh kejujurannya, orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter murid Kristus, ya, yang kita sudah dengar khotbah minggu-minggu yang lalu adalah hidup dalam pengampunan, kemudian hidup sederhana dan rendah hati, dan juga karakter Kristus yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan orang percaya adalah hidup jujur. Nah, hidup jujur ini adalah bagi pandangan masyarakat umum, ini merupakan nilai moralitas yang baik. Betul ya? Banyak perusahaan-perusahaan kalau mau memasukkan karyawannya, yang diutamakan adalah syaratnya adalah orang yang jujur. Kalau nggak jujur, udah pasti perusahaannya akan bisa bangkrut, hancur. Apalagi kalau memasuki bidang, misalnya orang ini menawarkan untuk masuk dalam perusahaan di bidang keuangan. Wah, perlu orang yang jujur. Ya, kalau seandainya dia pegang keuangan dan dia tidak orang yang jujur, maka perusahaan itu bisa bangkrut, hancur ya. Nah, kita lihat bahwa moralitas yang baik ini, hidup jujur ini sangat diinginkan oleh masyarakat kita. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin sudah mengikuti persidangan demi persidangan yang terjadi. Ya, yang terakhir kita dengar dalam persidangan RE, ya, Richard Eliezer, Bapak Ibu Saudara, di mana RE ini mau menjadi justice kolaborator. Apa itu justice kolaborator? Ya, sedikit saya singgung, yaitu salah satu tersangka dalam tindak pidana yang bukan pelaku utama, tetapi dia mau bekerja sama membongkar suatu tindak pidana. Dan justice kolaborator. Dan Eliezer, oleh karena dia mau untuk menjadi orang yang membongkar, dia mau jujur dengan perkataannya, dengan apa yang terjadi, maka dia mengalami, ya, di dalam persidangan hukumannya menjadi ringan. Dan waktu hukuman itu menjadi ringan, maka kita lihat ya, masa yang mengikuti persidangan pada bersorak, wah, pada senang gitu ya. Ada yang nangis, ada yang bilang terima kasih hakim. Karena ternyata masyarakat ini menginginkan di mana keadilan, kejujuran itu dijunjung, apalagi dalam sebuah persidangan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa moralitas yang baik, orang jujur ini sedang dicari. Ada yang bilang gini, gimana, mana mungkin ada orang jujur di zaman sekarang? Bahkan dikatakan bahwa orang yang jujur itu akan hancur. Kalau kita jujur, kita nggak akan bisa berhasil, nggak akan bisa sukses. Di mana ada kesempatan untuk berbuat nggak benar, ya bagaimana kita bisa hidup jujur? Nanti kita akan mengalami kehidupan yang biasa-biasa, yang sedang-sedang, akan bisa sukses. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip hidup yang benar, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Di tengah sangat sedikit orang yang jujur, tapi Tuhan mau kita sebagai orang Kristen memiliki sikap hidup sebagai orang yang jujur. Amin.
Nah, bagi orang Kristen, orang percaya, hidup jujur ini bukan sekedar moral yang baik. Ya, karena kenapa kalau cuma hanya sebagai moral yang baik? Kalau moral yang baik mungkin hanya kelihatan di depan mata. Ada banyak orang yang bisa memanipulasi perkataannya sehingga orang bisa menganggap, oh kayaknya dia jujur. Misalnya nih, dagang. Ini untungnya nih, saya nggak dapat banyak kok, cuma sedikit. Ya, misalnya. Ini di yang lain ini saya nggak dapat untung, misalnya seperti itu. Nah, seringkali itu kita bisa percaya gitu. Tapi kita pikir-pikir ya nggak mungkin. Pas orang jualan nggak ada untungnya, gitu ya. Pasti ada untung. Tapi karena orang itu begitu meyakinkan, kita seakan-akan percaya. Ya, jadi di sini bukan sekedar moral yang baik, yang terlihat dengan kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi hidup jujur itu adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jadi beda hanya sekedar moral yang baik dengan identitas. Identitas kita sebagai anak Tuhan adalah harus hidup jujur. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan atau dusta. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, firman Tuhan berkata begini. Iblislah yang menjadi bapa, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu iblis itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membiasakan diri, kita suka dengan kebohongan, jangan-jangan kita bukan jadi anak Tuhan, tapi sudah menjadi anak iblis. Karena sejak dari mulanya iblis ini tidak ada sesuatu yang benar. Kalau dia menyatakan sesuatu firman Tuhan, hati-hati, firman Tuhan itu bisa diputarbalikkan. Contohnya waktu iblis ya berkata kepada Hawa kan, Hawa, bukankah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan? Tapi Hawa bilang enggak. Ya, enggak semua. Pohon yang di tengah taman itu tidak boleh kami makan, sebab kalau kami makan kami akan mati. Tapi iblis bilang ini, kok sesungguhnya enggak demikian. Nah, dia mulai putar balik, tapi dia mulai dengan firman. Demikian juga misalnya waktu Yesus dicobai, ya kan? Iblis berkata, engkau jatuhkan diri aja dari tempat yang tinggi. Nanti kan firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menantang engkau, sehingga kakimu tidak akan jatuh terantuk kepada batu. Benar kan itu firman Tuhan? Tapi Yesus lah ibu muslihat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita hati-hati. Kalau iblis berkata sesuatu yang benar, kelihatannya benar, hati-hati, dia punya maksud. Karena dia di dalam dirinya tidak ada kebenaran, dusta, kebohongan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus dan jangan tertipu dengan kehidupan dunia, dengan segala dusta, kebohongan, dan semua hal yang jahat. Tapi kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, yaitu hidup jujur. Amin. Di tengah dunia yang semakin jahat ini, hari-hari yang jahat ini, kita harus tampil bersinar, dan itu dimulai dengan menjalani hidup sebagai orang yang jujur. Memang tidak mudah untuk hidup jujur itu, karena kenapa? Ada banyak begitu tantangan. Ya, dikatakan kalau orang hidup jujur itu bodoh, ya disebut karena kenapa? Karena nggak bisa sukses kaya, apalagi kalau ada di lingkungan yang penuh dengan korupsi. Kalau kita hidup jujur, maka kita akan dimusuhi, kita akan dibenci, bahkan kita juga bisa disingkirkan oleh karena kita yang mau hidup jujur di tengah kesempatan orang-orang untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Tapi putus ya.
Oke. Nah, jadi kejujuran itu sangat penting. Di dalam kitab Amsal, kalau kita lihat ini ada banyak perbandingan-perbandingan. Ya, dikatakan misalnya kalau ada orang benar, kemudian ada orang jahat, orang fasik. Ada orang yang baik, terus ada orang yang jahat. Ada orang bijak, ada orang yang bodoh. Kemudian ada orang jujur, tapi juga ada orang yang curang, penipu. Nah, apa itu jujur? Jujur itu artinya tidak curang. Jujur itu artinya lurus hati. Jujur itu artinya juga adalah tulus, ikhlas. Itulah makna kejujuran yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Karena waktu kita menjadi orang yang jujur, memiliki prinsip hidup bagian menjadi orang yang jujur, maka jujur ini bicara soal sikap hati kita. Amin. Karena jujur ini bukan, saya katakan, bukan tampilan luar, tapi itu lahir dari dalam hati yang jujur. Orang jujur itu dia tidak menginginkan orang lain jatuh. Dia orang jujur ini juga memiliki ketulusan, nggak bengkok hatinya, tidak ada motivasi yang salah, tidak ada motivasi yang tersembunyi dalam hidupnya, tapi dia sungguh-sungguh mau menyatakan ketulusan. Tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Ya, itu semua yang Tuhan inginkan. Karena orang jujur, saya mau katakan, akan muncul. Amin. Orang jujur akan banyak mengalami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan menolong, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberkati. Ya. Dan orang jujur ini sama seperti orang yang selaras atau punya integritas, yaitu selaras antara hati, pikirannya, dan perbuatan. Dengan perkataan dan perbuatan. Ini contoh adalah orang jujur. Nah, sikap jujur ini saya ulangi tadi adalah perkara hati. Orang jujur akan berbahagia dalam hidup. Dan karena kenapa? Karena orang jujur ini dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya memperkenan hati Tuhan. Ya, jadi kita sudah punya dasar tentang hal hidup jujur ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, miliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang jujur. Ya, nah, selanjutnya kita akan lihat poin-poin tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang jujur. Ada berkat yang akan diterima oleh setiap kita yang mau menjadi orang jujur. Nah, sebelum saya masuk ke poin ini, pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sebagai orang jujur di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan godaan, cobaan, ya, untuk tidak berlaku jujur? Yang pertama yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan sebagai jemaat Tuhan adalah mulailah dengan jujur di hadapan Tuhan. Mulai terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita mulai terbuka dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa, dengan segala hal-hal yang kita rasa, Tuhan, saya ini lemah dalam hal-hal ini. Tuhan, saya seringkali nggak bisa bertindak yang benar dalam situasi. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Waktu kita belajar jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mulai dengan jujur, terbuka dalam doamu, dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan, jujur kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjalani hidup jujur, jujurlah terhadap dirimu sendiri. Pertama, jujur kepada Tuhan, terbuka. Tapi jujur kepada diri sendiri, ini bicara tentang apa? Belajar mengkoreksi diri. Kita bisa lihat, kenapa saya bisa tertipu? Kenapa saya gampang untuk marah misalnya? Kenapa saya gampang terpancing dengan hal-hal yang saya tahu bahwa itu salah, tapi saya kompromi misalnya? Nah, ini berarti gambaran kita mau belajar untuk mengkoreksi diri. Kita jujur kepada diri kita. Kita lihat apa kekurangan kita yang harus kita perbaiki.
Ya, jadi kita perlu koreksi, kita harus jujur kepada diri sendiri. Barulah Bapak Ibu Saudara, setelah kita jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, barulah kita bisa jujur kepada orang lain. Disitulah waktu kita sudah bisa jujur kepada Tuhan dan kepada diri sendiri, maka kejujuran kita kepada orang lain akan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, orang yang jujur dengan dirinya dan jujur di hadapan Tuhan, dia akan jujur kepada orang lain. Waktu kita lihat misalnya orang lain ini punya perbuatan yang baik, punya sikap yang baik, maka kita akan puji dia. Kita nggak pelit untuk memuji, kita bilang, wah, misalnya, Bapak orangnya baik ya, terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan. Kita jujur berarti kita bisa memuji orang sesuai dengan apa yang dia lakukan sebagai hal yang benar. Jadi orang jujur itu nggak mungkin misalnya dia lihat orang itu baik, kita merasa tersaingi, kita nggak mau puji dia, padahal disitulah kekuatan dia. Nah, disitu kita nggak pelit untuk memuji. Amin. Karena kita mau jadi orang yang jujur. Oke, nah sekarang kita lihat ya, apa berkat yang akan diterima sebagai orang jujur. Yang pertama adalah hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Amsal 11 ayat 3 berkata begini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Hidup atau orang jujur ini selain lurus hatinya, dia tidak curang. Ciri yang lain yang dimiliki adalah dia memiliki ketulusan. Dia memiliki keikhlasan. Ya, dia ikhlas dengan segala sesuatu. Hidupnya penuh dengan ketulusan. Dalam mengejarkan sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, dia penuh dengan tanggung jawab. Misalnya dalam melayani Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, dia melakukan tugasnya dengan tidak asal-asalan, tidak sembarangan, bahkan tidak hitung-hitungan. Karena kenapa? Hatinya tulus. Nah, berbeda dengan orang yang tidak tulus. Tentunya punya pamrih, punya tujuan, punya maksud. Tapi orang yang tulus itu, dia melayani dengan ketulusan hati, dia tidak pura-pura, dia bersih hatinya dan tidak penuh kepalsuan. Itulah orang yang tulus. Ya, pernah kan misalnya kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang yang tulus ya, dia mengerjakannya itu bukan dengan tujuan, bahkan tanpa digaji pun, tanpa upah pun dia akan lakukan, karena dia melakukannya dalam ketulusan. Misalnya saya lihat ibu-ibu bapak di sini ya, kalau pas setelah kan biasa kita ada apa bahasanya ini ya, kasih ya, satu dengan yang lain kita ada perjamuan kasih. Kalau tahu ibu-ibu yang lain bawa makanan ya kan, bawa hal-hal untuk bisa dinikmati bersama-sama dalam fellowship kita, dalam jemaat, itu kan butuh ketulusan ya. Wah, saya bawa nih buat kita sama-sama nikmati bersama. Itu gambaran daripada ketulusan. Nah, Yusuf di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19 sebagai suami dari Maria ya, waktu dia tahu bahwa Maria ini mengandung ya, di dalam ayat 18 saya baca saja ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Yusuf kaget, Maria sudah mengandung, padahal belum menjadi suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia nggak mau membuat Maria namanya tercemar. Jadi dia memutuskan untuk berpisah secara diam-diam. Karena ternyata Maria sudah mengandung. Nah, itu gambaran dari orang yang tulus. Dia tidak mau membuat nama orang lain menjadi malu atau jelek atau buruk. Itu contoh orang yang tulus. Nah, orang yang tulus itu menolong atau membantu tanpa pamrih, apalagi punya motivasi yang salah. Contohnya Bapak Ibu Saudara tentang orang Samaria. Ya,
Waktu dia lihat di pinggir jalan ada seseorang, yaitu orang Yahudi. Ini beda ras, beda suku. Orang Samaria dengan orang Yahudi ini tidak berteman, ya. Dan waktu dia lihat ada orang Yahudi di pinggir jalan sedang setengah mati, hidupnya antara mati dan hidup, apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Dia belas kasihan, dia tolong. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia balut luka-lukanya, ya. Setelah dia balut luka-lukanya, nggak cukup sampai di situ. Dia bawa ke tempat penginapan. Setelah dia balut, dia sembuhkan luka-lukanya, dia bawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Jadi dia bayar penginapannya dan dia bayar untuk perawatan kesembuhan bagi orang Yahudi yang setengah mati. Dan setelah itu dia sampaikan kepada pemilik penginapan, belanjakan uang ini. Kalau sampai habis, kalau kurang, saya akan datang kembali untuk membayar sisanya sampai lunas. Ini gambaran orang yang tulus. Dia tidak punya maksud, tujuan, pamrih kepada orang yang bukan sukunya, bahkan bermusuhan. Tapi dia dengan tulus menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Dan pada waktu dia menolong, Tuhan berkata bahwa orang ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini kisah ini ada di dalam Lukas 10 ayat 34 sampai 35. Kemudian dalam Mazmur 37 ayat 37, mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 37 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Apa arti ayat? Artinya begini, mari kita lihat, kita perhatikan orang yang jujur dan orang yang tulus. Kesudahan hidup mereka adalah mereka akan membawa damai sejahtera. Kesudahan hidup mereka adalah mereka akan memiliki masa depan yang gemilang. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu maksud daripada ayat. Akhir hidup mereka, pada ujungnya mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena punya hati yang jujur dan tulus. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah hidupnya membangun, bukan merusak. Nih, contoh yang kedua. Berkat yang kedua. Dalam ayat yang 11, firman Tuhan berkata begini. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Lalu dikatakan bahwa orang jujur ini diberkati Tuhan, sehingga pribadinya ini senantiasa membawa orang untuk bisa membangun. Ya, sikapnya itu memiliki pribadi yang membangun. Tetapi orang fasik akan membawa kehancuran atau merusak. Orang fasik hanya bisa, kalau misalnya nih ya, melihat orang yang hidup jujur diberkati, sukses, maka orang yang fasik ini hanya bisa berkata dengan mulutnya tuh bahasanya nyinyir gitu ya, terhadap orang yang jujur. Ya, jadi kita lihat bahwa rumah tangga akan diuntungkan, gereja akan diuntungkan, bahkan bangsa dan kota akan berkembang di tangan atau diuntungkan oleh orang-orang yang jujur. Kalau orang-orang jujur hidup dalam pemerintahan, hidup di dalam keluarga, hidup di dalam gereja Tuhan, banyak keuntungan yang didapatkan dari orang yang jujur. Karena firman Tuhan berkata apa? Orang jujur berkatnya, dia mampu mengembangkan bukan saja keluarga, bukan saja pekerjaan, tapi kota. Kapasitasnya, potensinya sangat luar biasa. Karena waktu Tuhan melihat bahwa orang ini adalah orang yang jujur, Tuhan bisa meninggikan orang. Karena peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Jadi mulailah belajar, pilihlah untuk menjadi orang jujur yang berguna dan membangun orang lain. Ya, karena nasihat mereka, teladan hidup mereka, bahkan doa-doa mereka
akan dikenang oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Apakah ada? Sudah dicatat. Amsal 15 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenang. Doanya Tuhan berkenan, doanya diperhatikan Tuhan. Tapi orang fasik, bagi Tuhan itu sebuah kekejian. Bagi Tuhan itu menghina Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oke ya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hidupnya mengalami kemajuan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Maksudnya apa? Ini gambarannya luar biasa. Dikatakan bahwa rumah orang fasik sekalipun itu besar, sekalipun itu luas, lengkap, semua fasilitasnya luar biasa, suatu saat rumah itu akan hancur, akan musnah, karena didapati dengan cara-cara yang tidak benar, cara yang curang, karena hidupnya sebagai orang yang fasik. Tetapi kemah ini bukan rumah, kemah itu tenda yang bisa dipindah-pindah, kemah yang sederhana, yang kecil, tapi ada orang jujur di dalam kemah itu, apa yang akan terjadi? Dari kemah menjadi rumah, dari rumah menjadi istana, maju. Hidupnya akan mengalami kemajuan. Karena apa? Ada berkat Tuhan atas hidup orang jujur. Kalau ada berkat Tuhan, maka hidupnya dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat pekerjaan orang jujur akan berkembang, keluarga orang jujur akan kokoh, ya. Tetapi keluarga orang fasik, orang jahat akan roboh, ya. Dan orang yang fasik akan mengalami yang disebut tadi kan musnah, berarti apa? Jatuh miskin, mengalami hinaan dan lenyap dengan sendirinya. Tetapi jaminan Tuhan bagi mereka yang hidup jujur adalah hidupnya mengalami kemajuan, meningkat. Peningkatan masih terjadi terhadap orang jujur karena doanya dikenal Tuhan, karena hidupnya diberkati Tuhan. Ya, karena orang jujur adalah salah satu ciri daripada orang jujur selain dia adalah orang yang tulus, mengerjakan segala sesuatu dengan ketulusan. Siapa sih yang suka dengan orang tulus? Wah, orang senang dengan orang yang tulus. Tapi berkat kedua dari mereka yang jujur adalah orang ini adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Orang jujur adalah orang yang dapat dipercaya. Perkataannya senantiasa, kalau seandainya dia bohong, hati nuraninya ini menuduh. Dia akan memiliki perasaan yang tidak enak. Dia akan merasa, aduh, ini saya udah berkata bohong, berkata belat-belit. Dia langsung punya hati nurani yang tertuduh dan dia bilang, wah, saya harus minta maaf, saya harus minta maaf kepada Tuhan, saya harus minta ampun sama Tuhan. Jadi orang jujur ini jauh dari rasa bersalah. Dia tidak memiliki rasa bersalah. Karena kenapa? Hidupnya tulus, hidupnya jujur apa adanya, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Penuh dengan integritas. Apa yang dikatakan dengan yang diperbuat itu selaras, sama. Nah, ada banyak, ya saya katakan tadi, banyak orang menginginkan menjadi orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ya, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan, kalau lihat orang jujur, pasti dipercaya perkara yang lebih besar. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan melihat kalau kita dapat dipercaya, kata Tuhan, waktu diberikan perkara kecil kita setia,
maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar karena dapat dipercaya. Mulai dari yang kecil dan pada waktu diberikan hal yang besar juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup. Mari jalani hidup jujur karena Tuhan membenci kebohongan. Tuhan tidak berkenan dengan dusta dan kebohongan. Itu bukan milik anak-anak Tuhan. Itu adalah milik daripada iblis. Ya. Buang segala dusta, buang segala kebohongan, buang segala kepalsuan. Tapi milikilah hidup yang jujur. Karena orang yang jujur ini berkatnya tidak akan pernah turun. Karena akan terus mengalami kemajuan, akan semakin berkembang. Ya, itu saja pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita mengejar perkara-perkara, prinsip-prinsip hidup yang benar, nilai-nilai yang benar, maka Tuhan akan membuat jemaat GB Alfa jadi jemaat yang diberkati, jemaat yang dilindungi. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki ya Tuhan, ini kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan dapat melihat sampai kedalaman hati kami. Koreksi kami Tuhan. Jika hidup kami hanya mengejar perkara yang mementingkan diri sendiri, tidak mencintai Tuhan dengan sungguh, ampuni kami Tuhan. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku. Amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tenang setia. Katakanlah, Kau lihat, kulihat kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, biar musik tetap mengalir, mari hari ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyelidiki hati kita sampai lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Jika ada hal-hal yang salah dalam hidup kita, ada sikap-sikap hati yang menunjukkan bahwa kita bukan menjadi orang yang jujur, mari terbuka, serahkan itu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi, Dia yang mau supaya anak-anaknya hidup diberkati oleh Tuhan. Segala sikap, sebuah sifat, semua hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, jika hari ini Roh Kudus mengingatkan dalam hidupnya, ada
ada sikap-sikap, perbuatan, perkataan kita yang seringkali mendukakan hatiku dengan sikap berbohong, suka dengan hal-hal yang dusta, hal-hal yang tidak benar. Mari serahkan kepada tangan, biar Tuhan mencabut dari hati kita, supaya Tuhan membersihkan hati kita, supaya Tuhan meluruskan hati kita, supaya tidak ada lagi kecurangan dalam hidup, tetapi kita memiliki hati yang benar, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus, memiliki integritas dalam hidup kita. Sebab Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam kejujuran, dan itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak, saat ini hamba sepakat dengan seluruh jemaat Tuhan. Mulai hari ini Tuhan yang mengoreksi hati. Kami sudah terbuka di hadapan-Mu. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong kami Tuhan untuk menjalani hidup yang benar, hidup yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, biar anugerah-Mu Tuhan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami akan lihat Tuhan, pada saat kami mau memiliki gaya hidup jujur Tuhan, maka kami akan melihat hidup kami diberkati, hidup kami akan semakin maju, hidup kami akan membangun orang lain Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa ketulusan akan mengalir keluar dari hati kami dalam segala hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Mari angkat tanganku di hadapan Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau mencintai Tuhan. Lebih dari cinta kami akan diri kami, lebih daripada kasih kami akan dunia Tuhan. Lalu lihat Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terpelihara sampai dengan hari ini, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidupku berjuang Tuhan. Amin, amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan
persembahan Tuhan. Sedikit dari kami ini Tuhan, kiranya memberkati gereja ini Tuhan. Dan setiap tangan yang memberi memberkati kehidupan mereka, jadi ataupun apapun itu Tuhan memberkati dan dalam segala aspek. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah namamu dimuliakan dan disembahkan. Haleluya. Amin. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Tak ada berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau janji hanya untukmu. Meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau janji hanya untukmu. Hidup yang kau janji hanya untukmu. Hidup yang kau janji hanya untukmu. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita tenangkan hati kita untuk bersiapkan diri kita untuk kita. Kita bisa berpujian dengan yang ku rasakan di sini. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu
selamat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu mengadakan mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mampu mengadakan mujizat. Dan hidup kami akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa Tuhan, jika jemaat yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan sakit penyakit Tuhan, kami percaya bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu masih ada. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan menebus kami dari segala sakit penyakit. Oleh sebab itu, mari jika ada yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau sepakat meminta kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Bapa, kami sepakat berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang menderita sakit, mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Kami percaya bahwa mujizat itu masih ada, mujizat masih berlangsung sampai dengan hari ini. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara supranatural. Engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, asalkan kami percaya bahwa apa saja bisa bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba menghabis segala sakit penyakit, segala pekerjaan-pekerjaan iblis, roh-roh sakit penyakit. Saat ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menghancurkan segala belenggu sakit penyakit, pekerjaan roh-roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit. Dan kami perintahkan, pergi dari tubuh umat Tuhan, pergi dari jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah terima kesembuhan, sebab Engkau berkata, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami sudah disembuhkan. Inilah iman percaya kami. Inilah kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguhnya, Tuhan setia akan janji, Tuhan setia akan firman. Maka kami terima kesembuhan, dan Engkau memperhitungkan iman kami. Karena kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah-masalah yang dialami, apapun masalah mereka saat ini, hamba sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan memberikan solusi bagi umat Tuhan, sehingga kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan yang mengadakan mujizat dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami tahu Tuhan, Engkau mampu mengubah situasi kami, mengubah segala sesuatu, seperti membalikkan telapak tangan ini. Saat ini kami terima mujizat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas umat Tuhan yang percaya. Pada saat pergumulan yang kami alami, Engkau tahu, Engkau dengar, dan Engkau jawab doa-doa kami, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Jika jemaatmu saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan yang membukakan jalan, berikan pekerjaan yang terbaik bagi umat Tuhan. Jika saat ini jemaat Tuhan membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan, kecerdasan di dalam sekolah kuliah, Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu sehingga segala yang mereka boleh jalani melalui sekolah dan kuliah mendapatkan nilai yang terbaik, karena Tuhan yang menuntun dan memberikan hikmat kepada umat. Terima kasih Bapa. Dan ada banyak hal-hal yang kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami terima Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia di tahun politik ini Tuhan, 2023 menjelang 2024 pemilu Tuhan. Kami berdoa biarlah keamanan atas bangsa ini boleh terpelihara. Tuhan yang mengirimkan pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas Indonesia. Kami serahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote
oke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan darah Yesus atas Indonesia. Dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik banjir bandang Tuhan, gunung meletus Tuhan, dan semua hal Tuhan yang membahayakan jiwa-jiwa di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan, campur tangan atas Indonesia. Jika kami melihat gempa terjadi di mana-mana di Turki yang menelan banyak korban jiwa, tapi kami berdoa Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan atas Indonesia, dan Tuhan meluputkan bangsa ini dari segala malapetaka dan mara bahaya. Biar Mazmur 91 menjadi bagian dari negeri ini. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat, takut akan Tuhan sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, berkati para menteri, staf pemerintahan Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua pemerintah bangsa kami Tuhan menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga segala kebijakan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini sejahtera. Kami tolak, kami patahkan segala roh-roh intoleransi, semua roh-roh radikalisme, terorisme kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengacaukan bangsa dan negeri kami. Biar shalom Tuhan senantiasa ada dan turun atas negeri kami tercinta. Terima kasih Bapak, semua hal yang baik, hasil-hasil tanah dari bangsa ini akan menjadi Bapak menjadi berhasil Tuhan, makmur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang terbaik dari negeri ini Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat, kita berdiri, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, di penghujung daripada ibadah minggu pagi ini, kami berharap akan kasih anugerah-Mu dilimpahkan di sepanjang hari-hari hidup kami, dan biarlah berkat daripada Bapa Sorga, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Engkau tidak kedapatan bercacat celah, dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, bersama-sama katakan amin.